Berita itu adalah kabar, baik kabar kebaikan atau kabar keburukan. Jangan kita terburu-buru mengartikan kiriman video berita itu hukumnya haram, terutama berita kejahatan, berita kejoliman, dan kemunkaran atau yang lainnya. Bagaimana anak cucu kita bisa tahu kejahatannya Fir'aun? Bagaimana orang setelah kita, orang yang di bawah kita, orang yang belum tahu, mereka mengetahui kejahatannya Namrud, kebakhilannya Korun, kezolimannya Abu Jahal, kemunafikannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jika kita, orang-orang yang mengetahui berita atau cerita yang awal, tidak menceritakan kepada mereka. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh berceritalah tentang Bani Israel untuk dijadikan acuan hidup baik buruknya seperti apa di masa itu, agar supaya baiknya jadi pelajaran untuk kita dan ditingkatkan kualitas ketakwaan, penghambaan, pengikutan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dunia ini sudah berlaku hukum dari zaman kakek moyang, dari zaman dahulu sebelum kita. Dan di masa itu juga banyak ulama-ulama dan banyak berita-berita yang mempertontonkan dari zaman ulama-ulama zaman dahulu. Sebelum ulama-ulama zaman sekarang juga tentunya sudah ada ulama-ulama zaman dahulu. Jika mempertontonkan atau kirim-kirim berita seperti ini diharamkan, mungkin sudah sejak awal ulama zaman dahulu itu menentang dan melarang media. Dulu beritanya hanya di televisi memang, atau di radio-radio. Sekarang berita bisa ditonton di HP. Jika di televisi, berita kezoliman, berita kejahatan, itu boleh dipertontonkan. Kenapa berita di HP dianggap gibah, berita di HP dianggap adu domba, berita di HP dianggap provokasi dan lainnya? Padahal dulu berita-berita di televisi juga banyak. Ulama-ulama zaman dahulu tidak bersikeras untuk merusak media-media. Hukum gibah, adu domba, menebar kebencian, provokasi, itu ada memang. Dan hukumnya itu diharamkan. Tapi jangan diartikan setiap apa yang bisa ditonton itu gibah, itu provokasi, menebar kebencian. Karena setiap hukum itu pasti ada syarat-syaratnya. Syarat orang masuk penebar kebencian itu apa? Syarat orang ria itu apa saja? Syarat disebut provokasi itu apa? Itu masing-masing punya syarat. Jika menghukumi asal-asalan, maka di media akan kosong. Tidak ada konten-konten. Walaupun konten baik, itu tidak mungkin ada. Tidak akan ada pengajian live. Tidak akan ada video pengajian. Karena ngaji itu ibadah. Kebaikan, jangan dipertontonkan. Karena riya. Tidak akan ada mempertontonkan, memperlihatkan tutorial cara yang benar dalam pelaksanaan ibadah itu seperti apa. Karena itu riya, dilihat oleh publik. Bahkan live atau video-video maksiat kejahatan pun, kezaliman itu tidak akan ada. Tidak akan ada yang mempertontonkan. Kenapa? Karena jadi provokasi nantinya. Jika begitu, maka upaya ulama-ulama zaman dahulu pasti lebih awal menolak perkembangan media. Atau bahkan upaya ulama-ulama zaman dulu akan menghancurkan media-media, karena sesuatu yang paling mudah untuk tidak melakukan keharaman, provokasi, riya, gibah, dan yang lainnya, penebar kebencian, itu adalah dengan cara menghancurkan alatnya. Kalau alatnya, kalau medianya tidak dihancurkan, yang namanya haram provokasi, haram riya, haram gibah, dan lain sebagainya, itu tidak akan hilang, karena alatnya disediakan. Mungkin ulama-ulama zaman dahulu akan lebih awal upaya untuk merusakkan, melenyapkan media. Tapi faktanya tidak begitu. Yang artinya, kita itu harus tahu apa itu berita baik. Yang untuk mengajak sahabat-sahabat, untuk bareng-bareng belajar baik. Apa itu berita buruk? Ya, untuk mengajak kawan-kawan tidak melakukan hal yang sama buruk, atau mengambil sikap paling baik dari itu. Jadi tinggal kita terima dengan kesiapan diri, kuat apa tidak kita hidup di era media ini. Kalau tidak kuat, ya silahkan minggir sepinggir-pinggirnya, di mana tempat
terhindar jauh dari media. Pada nyatanya orang itu, jangankan orang dewasa, orang tua, bahkan bukan hanya orang anak sekolah, mungkin santri sampai kiai, mungkin orang-orang yang tidak punya sekarang lebih mementingkan media, genggam HP, dan itu tidak bisa ditolak. Oleh karena itu, media itu tergantung siapa yang membawa. Berikut isi-isinya. Jangan mengartikan ketika ada pertontonan atau kiriman itu langsung kita mengatakan provokasi. Itu susah diterima. Akal sehat pun pasti menolak. Jangan berbicara tentang hukum syariat agama, karena banyak keterangan-keterangan yang pasti kezaliman itu diharamkan, kejahatan itu diharamkan. Apakah akan dibungkam? Apakah syarat itu setuju membungkam, membiarkan kezaliman, kejahatan, kemungkaran? Dan bagaimana kita tahu cara dan untuk menghindari kezaliman itu? Jadi di era sekarang itu, orang yang suci dari media itu sudah langka, sudah jarang. Ketika orang sudah di genggamannya itu media, maka mau tidak mau dia harus mempersiapkan untuk menonton. Dan tontonan itu setidaknya ada dua, ada tontonan yang baik, ada tontonan yang buruk. Tinggal kita menyikapinya seperti apa dan bagaimana. Tidak ada yang suci dari media, semua pasti kena media. Biarpun itu ulama, kiai, mungkin sangat jarang sekali suci atau terhindar dari media. Bahkan kebanyakan sekarang itu kita harus sepakat, harus setuju pengajian-pengajian yang diliput di lab atau dibikin film konten oleh kreator yang meliput ulama sedang ngaji, ulama sedang berjamaah, itu adalah kebaikan dan itu halal dipertontonkan. Yang keburukan, yang kejahatan, untuk menonton itu juga halal. Tapi tergantung kitanya, menonton untuk dijadikan contoh atau untuk menghindar dari perbuatan seperti itu. Karena ketika kita sudah mengenali keburukan, kata ulama, dia akan minimal terhindar. Kalau ada niat jadi kuat, dia akan meninggalkan keburukan itu. Justru sebaliknya, kata ulama, jika orang tidak mengenal keburukan, maka dia akan jadi pelaku keburukan itu. Man lam ya'rifi syar'a qaufi. Ketika orang tidak tahu kedoliman, tidak tahu kejahatan, buta akan kejahatan, kedoliman, maka dia bisa jadi pelaku kedoliman, pelaku kejahatan. Maka perkenalkan kedoliman, kejahatan Fir'aun, perkenalkan, ceritakan kedoliman, kejahatan Namrud, kemunafikan orang-orang munafik zaman dulu, beritakan, sampaikan. Kalau kedoliman Fir'aun tidak diketahui, kalau kejahatan Fir'aun tidak dikenali, kebakhilan Korun tidak dikenali, tidak diketahui, kedoliman Abu Jahal, kemunafikan Abdullah bin Ubay bin Salul tidak diketahui, tidak disampaikan, siapa yang bisa menjamin setannya Fir'aun tidak datang kepada manusia zaman sekarang? Karena setannya Fir'aun itu belum mati. Setannya Fir'aun itu belum mati. Setannya Korun belum mati. Setannya Abu Jahal belum mati. Setannya Abdullah bin Ubay bin Salul, raja munafik, juga belum mati. Mereka itu semua berbuat jahat, terdorong oleh setan. Dan setan itu sampai dunia ini masih diberlakukan, itu terus menggoda. Jadi setannya itu merupakan bagian daripada penggoda, penghancur, yang mendorong, yang dimana manusia itu melakukan kejahatan-kejahatan yang seperti dulu, kedoliman-kedoliman seperti dulu, itu akan kembali sifatnya dari setan tersebut. Fir'aun memang sudah tidak ada, tapi setannya masih ada. Korun memang sudah dikubur, sudah di tanah. Abu Jahal sudah tidak ada, sudah terkubur. Abdullah, raja munafik bin Ubay bin Salul, sudah terkubur. Tapi itu jasadnya, itu sosoknya. Tapi setannya, orang-orang yang disebutkan kejahatannya itu, kedolimannya itu, sifatnya masih sangat mungkin lahir masuk ke manusia-manusia di zaman sekarang. Itu tidak ada yang bisa menjamin. Karena selain daripada setan yang dulu menggoda Fir'aun, dulu mendorong Fir'aun, dulu mendorong Abu Jahal, juga sekarang tugasnya sama, mendorong kepada manusia-manusia zaman sekarang untuk berbuat jahat, seperti Fir'aun, seperti Abu Jahal, seperti munafik Abdullah bin Ubay bin Salul.